Untung kipernya Courtois itu. Bukan kiper Kamerun yang sok ngatur tendangan bebas tangannya itu ya. Dia bilang match ini akan ditentukan di 15 menit awal. 15 menit awal ya. Kalau menurut Cruz, Madrid yang akan mencoba membongkar pertahanan Arsenal. Ini, Betul, Arsenal tinggal nunggu aja menjebol gawang-gawang tim Italia di Italia itu. Di Italia. Nggak gampang gitu. Polaneters, dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan sekitarnya. Waduh. Banyak sekali nih Mas Andri. Cuma lagi bareng bola di edisi kali ini. Dan bersama saya Gia Pradana dan rekan saya Richard Andreas. kita selalu berdua ya, Selalu karena main berdua. bola itu barengan. Betul. Yang sendirian itu siapa Andri? Eduardo Camavinga. Kamavinga. Ada apa ini dengan Kamavinga? Jadi pekan lalu Camavinga menerima hukuman kartu merah ketika Real Madrid menangis di Emirates Stadium. Emirates Stadium. Kalah 0-3 plus kartu merah. Plus kartu merah. Ya. Itu dia bahasan kita hari ini. Kita akan bahas tentang leg kedua perempat final Liga Champions. Sekedar Champions informasi. League, ya. Leg pertama kemarin banyak hal yang Banyak drama terjadi. tidak terduga. Seperti seharusnya UCL. Tidak seharusnya seperti ini. Leg pertama kemarin Arsenal mengalahkan Real Madrid, sang juara bertahan dan sang raja Eropa 3-0. Ya. Bagaimana kabar? Sudah sarapan tadi? Sarapan rice Declan Rice, nasi goreng. Sarapan nasi ini. 2 kali tendangan bebas Declan Betul. Rice dan 1 gol dari Mikel Merino Ya. membuat sang juara bertahan di ujung tanduk. Dan di Paris PSG mengalahkan Aston Villa 3-1. Di Spanyol Barcelona menghancurkan Borussia Dortmund, Wah, telat mantannya Lewandowski 4-0. Bayern Munchen secara tidak terduga kalah 1-2 dari Inter Milan. Cukup tidak terduga sebenarnya ya. Ya. Karena Bayern sebenarnya kuat di kandang ya. Ya, betul. Nah, bagaimana ini Mas Andri? Kita bicara tentang sajian utamanya ini, kita ngomong tentang Real Madrid Arsenal. Biasanya sajian utama itu di akhir-akhir biasanya. Kita kasih preview, spoiler sebentar ya. Iya. Leg pertama dulu kemarin. Leg Kok bisa pertama- seperti itu ya? Makanya itu. Kok bisa gitu Saya ya? sendiri juga terkejut ini. Shock. Waduh, masih shock ini ya. Karena- sudah 1 minggu ada. Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Kan memang kalau di atas kertas kan harusnya kan Madrid kan bahkan sebelum pertandingan tuh diolok-olok tuh Arsenal. Arsenal bisa apa nih lawan Madrid nih? Wah, pasti kalah, pasti tersingkir gitu. Kan banyak itu meme-nya ya, lolos perempat final, ketemu Madrid. Iya, betul. Seperti itu ya. Ternyata kok 3-0. Makanya, tapi ternyata Madrid yang nggak maksimal ya di Emirates Stadium. Memang harus diakui mainnya jelek, dan Arsenal taktiknya Mikel Arteta saat itu sih menurut saya pas ya, cocok ya. Cocok untuk mengatasi permainan Madrid. Iya, iya. Jadi pas itu waktu leg pertama ya, itu Madrid bisa kalah hampir semuanya ya dari statistik ya. Betul. Ball possession, shot on target. Kok bisa ini? Makanya juara bertahan loh ini. Juara bertahan loh ini. Kalau dilihat sih sebenarnya sih kekalahan Madrid dimulai dari duel-duel di lini tengah ya. Lini tengah ya. Iya betul. Karena kewalahan menghadapi lini tengahnya Arsenal itu bagus-bagus tuh, ada Partey, ada Declan Rice sama Odegaard. Ex mantan dan satu yang berasnya membuat trauma makan nasi. Iya, iya. Waduh, gimana itu? Itu Modricnya keteteran itu kayaknya di tengah itu. Betul, Camavinga juga nggak maksimal ya karena dia harus selalu menjaga 2 pemain. Jadi selalu Madrid itu selalu kurang pemain untuk duel di lini tengah. Kalau kemarin lihat cuplikan potongan pertandingannya itu kasusnya seperti itu. Kalau di belakang sendiri yang paling jelek. Ini juga parah nih. Ini yang parah Lini ini. belakang nih kan Madrid sudah bermasalah di lini belakang kan sudah mulai Yang berbulan-bulan cedera lalu itu ya. ya. Si Carvajal kan cedera panjang, jadi nggak punya bek kanan nih Madrid. Kondisinya itu seperti itu sekarang. Nggak punya bek kanan. Terus ke minggu lalu bek kirinya Ferland Mendy juga cedera, bek kiri utama. Bek kirinya cedera. Jadilah Alaba yang main di situ dan diobo-obo oleh Bukayo Saka. aduh kasihan banget. Kok bisa? Tapi itu untungnya kipernya Courtois ya. Untung kipernya Courtois itu. Bukan kiper Kamerun yang sok ngatur tendangan bebas tangannya itu ya. Kalau kipernya yang itu waduh bisa bobol berapa itu? Nggak usah leg 5-0 kedua kayaknya udah ya. Nggak usah leg kedua Madrid WO. Ini bisa dibilang berkat Courtois peluangnya masih ada. Berkat Courtois peluangnya masih ada betul. Karena Meskipun 3-0. meskipun 3-0 sih. Dari sudut pandang pendukung Madrid ini ya.
Bagaimana untuk leg kedua? Ya, leg kedua saya sih sebenarnya sih agak pesimistis ya. Pesimistis ya? Betul. Realistis atau pesimistis ya? Realistis kalau 3-0 di Liga Champions dan quarter final itu sulit itu. Sulit ya? Nggak semudah yang kan fans Madrid kan banyak yang wah kita comeback ini remontada. Remontada. Tapi nggak akan semudah itu sih kalau menurut saya ya. Gitu ya Mas Andri ya. Betul. Kalau ada yang perlu diperbaiki kira-kira nanti apa kalau Ancelotti ini? Dari segi permainan atau mungkin formasi dan susunan pemain ada yang perlu dirubah nggak sih? Kalau menurut saya harus ada sedikit perubahan sih, karena kita harus menyerang ya, Madrid harus menyerang. Madrid ya? Ya. Jadi mau nggak mau, kan selama ini tuh si Valverde ditaruh back kanan nih. Di kanan ya? Di kanan ya, padahal kan dia aslinya kan seorang gelandang. Jadi akan sangat penting untuk mengembalikan Valverde ke tengah untuk membantu membebaskan Modric atau Bellingham di depan gitu. Soalnya kalau tengahnya keteteran percuma memperkuat back ya. Betul sekali. Soalnya tambah keteteran juga. Dan yang selalu lain, kalah jumlah pemain. Yang 3 di depan kemarin itu Rodrigo, Mbappe sama Vini. Ya. Ada di websitenya apa itu kemarin yang ada yang berbasis Madrid gitu. Mereka di 3 orang ini dikasih rating 2. Saking jeleknya atau gimana ya Mas Andre ya? Emang nggak dapat ruang gerak. Yang paling jelek kalau menurut saya sih kemarin Vini ya. Vini, bukan Sulit. Rodrigo. Rodrigo masih mending malah Masih awal-awal mending, ya. Dia juga bantu pertahanan. Kalau Vini agak lebih lama nunggu di depan tapi nggak dapat bola juga gitu. Nggak kelihatan kontribusinya ya. Ya. Tapi kemungkinan ini akan tetap dipertahankan untuk leg kedua ya Mas Andre ya. Mau nggak mau sih karena kan 3 pemain ini tetap pencetak gol terbanyak Madrid ya. Jadi akan sangat dibutuhkan gol-gol mereka karena Madrid harus ngejar defisit 3 gol nih. Nggak akan mudah gitu. Tapi untungnya ini sudah tidak ada gol tandang ya. Untungnya sudah nggak ada aturan gol tandang. Kalau misalnya bisa menang 3-0, Ya cukup lanjut ke injury time. adu penalti. Ya lanjut lagi Extra ke time adu dulu ya, penalti. extra time. Oh ya sorry extra time. Terus Bukan injury adu time. penalti. Betul. Kalau kira-kira adu penalti, optimis nggak ini? Kipernya Arsenal kan David Raya ya. David Dan Raya. David Raya itu beberapa pekan terakhir ini diolok-olok oleh karena gaya penyelamatan penaltinya yang aneh gitu. Yang aneh. Geraknya dia tuh selalu lambat. Jadi penendang udah deket bola, dia baru gerak gitu. Dia baru gerak. Jadi selalu terlambat gitu. Dan kita dan Madrid punya Courtois yang ya kita tahu sendiri kayaknya punya tangan 6 apa. Kan 6 atau 7. Belum lagi yang nendang salah satunya Bukayo Saka kan ya. Iya. Yang waktu itu lawan Donnarumma di Euro ya. Betul. Masih ada semacam itu. Ini soalnya kalau ngomong adu penalti ini Inggris ini masalahnya ya. Ya. Ini bisanya ketularan sama timnasnya biasanya. Nggak terlalu gitu ya. Tapi kalau kita lihat statistik ya, kemungkinan Arsenal menang di kandang Madrid. Nah, soalnya Madrid sendiri musim ini di kandang itu bukan sepenuhnya kebal gitu kan ya. Betul sekali. Ada tercatat 3 kali kalah dari Barcelona 0-4, AC Milan 1-3 kok bisa. Sama yang paling baru itu Valencia 1-2. Ya. Nah, tapi mereka Madrid sendiri juga menang besar gitu Mas Andri ya. Suka pernah menang besar di kandang. Di kandang musim ini. Jadi kemungkinan menang besar itu tidak tertutup gitu ya. Oke. Nah, masalahnya Arsenal juga pernah itu mengalahkan PSV 7-1 seperti itu ya. Wah, betul sekali itu. Gitu Itu ya. di fase liga. Di fase liga. Mereka main tandang itu juga kayak nggak ada masalah gitu Mas. Iya, iya. Nah, ini kira-kira gimana ini nanti? Apakah kuat nih? Arsenal bisa cetak gol atau enggak ini nanti? Komentar saya mirip kayak Toni Kroos. Wah, gimana? Jadi Toni Kroos kemarin diwawancarai dan dia bilang Toni Kroos mantan pemain Madrid ya, yang Mantan Madrid yang sering juara ya, UCL. terakhir juara itu ya. Dia bilang match ini akan ditentukan di 15 menit awal. 15 menit awal ya. Kalau menurut Kroos, begitu Madrid katakanlah Madrid mencetak gol di 15 menit awal, Itu peluangnya besar. itu peluangnya gede. Malah bisa menang. Ya, sebaliknya kalau Arsenal cetak gol di 15 menit awal kan berarti defisit 4 gol nih Madrid. Defisit 4. Akan sangat berat sih untuk ngejar gitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan ya kan Madrid punya Mbappe. Kalau secara kualitas ya, kualitas dasar itu ada sebenarnya ya. Ya di depan doang tapi Di depan tengah sama belakangnya hancur. Gimana mau gimana gitu. Kalau lihat catatan sejarah ya, Ya. Madrid itu selama ini kalah di leg tandang leg pertama
itu 16 kali tersingkir dan 12 kali lolos. Oke. Kalau Kalah secara dulu ya? iya, kalau kalah di tandang leg pertama. Nah, kebetulan ada satu kesempatan itu mereka kalah 0-3 sama seperti sekarang di leg pertama tandang. Oke. Yaitu lawan Anderlecht di putaran ketiga UEFA Cup 1984-85. Tahun itu saya sudah main kelereng nggak ya? Musim itu mereka membalasnya dengan 6-1 di Bernabeu. Wah, gokil. Bisa nggak ini Arsenal di Anderlecht kan? Arsenal di Anderlecht kan. Arsenal di Anderlecht kan. Soalnya kalau lihat dari situ, mereka comeback seperti itu, kalah 3-0 leg pertama, terus menang leg kedua, mereka 12 juara. Iya, iya. Jelas nggak akan semudah itu ya. Nggak akan semudah itu. Karena Arsenal pun sebenarnya sih kekuatannya di lini belakang pertahanan yang kompak kemarin. Kan kemarin kalau kita lihat kan golnya Arsenal kan 2 tendangan bebas nih. Iya. Kan Arsenal kan diolok-olok tim yang nggak punya striker gitu. Tapi kok ini kalah sama tim yang nggak punya striker, lebih jelek lagi gitu. Cuma kan kok. Tapi kan lawannya nggak punya back ya. Itu. Jadi serangan Arsenal kemarin juga maksudnya nggak seistimewa itu ya. Iya. Karena kan 2 kali gol Declan Rice tendangan bebas kan berarti kualitas individunya nih yang menjadi pembeda. Yang menjadi pembeda. Nah, kecuali gol ketiga yang Mikel Merino emang bagus skema gitu. Nah, berarti kan dan di Liga pun di Premier League pun terbukti demikian. Kekuatan utama Arsenal tuh di lini belakang dan lini tengah gitu. Karena mereka nggak punya pencetak gol kan. Jadi lebih solid lah pertahanan Arsenal. Nah, ini akan menjadi PR Madrid sih karena mereka akan menghadapi Arsenal yang punya kekuatan defensif lebih dan sepertinya bisa dipastikan ya mulai menit pertama besok Arsenal akan bermain di area sendiri. Lebih bertahan ya. Iya, Madrid yang akan mencoba membongkar pertahanan Dan Arsenal. ini, Betul, Arsenal tinggal nunggu aja. Ya, Kemungkinan seperti itu sih kalau melihat match sekelas Champions League di Eropa biasanya seperti itu. Seperti kata Cruz, yang krusial 15 menit awal. 15 menit awal. Kalau bisa gol, peluang terbuka. Ya. Kalau kebobolan, penonton pulang aja. Seperti itu mungkin ya. Itu untuk Madrid ya. Nah, bagaimana dengan 3 pertandingan yang lain ini Madrid? Kan ada 4 nih. Betul. Kemarin kan Aston Villa. Nah, Aston Villa PSG. Kemarin kan sudah kalah sih ya. Sebenarnya agak anti klimaks kalau menurut saya karena kan Aston Villa kayak lagi greng gitu, kayak lagi bagus di liga juga dan rekrutan barunya itu diperuntukkan untuk Liga Champions. Liga Champions gitu, termasuk kayak Asensio, terus Marcus Rashford gitu. Cuma ternyata di hadapan Luis Enrique pun ya Aston Villa tetap Aston Villa aja gitu. Aston Villa aja. Kalah dengan skor cukup gede 1-3 meskipun nanti leg kedua main kandang ya, main di London. Bener kan ya klub London ya? Birmingham. Salah lagi saya. Yang London tuh West Ham ya. London. Soalnya kostumnya sama itu. Kostumnya sama ya, Mas? Mirip-mirip. Warnanya mirip-mirip. Nah, jadi kalau menurut saya sih tinggal kalau bahasanya wartawan Inggris tuh Unai Emery masterclass melawan Luis Enrique masterclass gitu. Masterclass. Lebih jago mana gitu. Kalau melihat skor 3-1 sih PSG tinggal tenang aja. Tinggal main aja gitu. Tinggal tunggu arah angin, lihat arah angin kayaknya. Iya, iya. Dan lagi kan Premier League akhir pekan kemarin kan Villa main Premier League. Betul. Menang 3-0 lawan Southampton. Ya. Tapi PSG dapat libur di Ligue 1. Oh, berarti lebih fit ya? Mereka jadi full dari leg pertama sampai leg kedua itu mereka nggak ada pertandingan. Wow. Bener-bener dikasih waktu untuk mempersiapkan diri oleh LFP. Nggak imbang nih. Nah, ini juga yang bikin fans Aston Villa agak deg-degan. Agak gregetan mungkin ya. Kok bisa mereka gini? Unfair mereka bilangnya. Ini bisa jadi faktor juga ya Mas Andri ya. Ya. Bagaimana dengan Borussia Dortmund Barcelona? Barca menang 4-0 di kandang. Telak banget ya. Padahal sebelum laga itu Niko Kovac kan pelatihnya Dortmund. Itu kayaknya sih sudah mempersiapkan sesuatu kalau saya baca komentarnya tuh. Wah, ini kayaknya seru nih. Kayak udah nyiapin sesuatu buat melukai Barca. Ternyata kalah juga 4-0. Nggak bisa ngapa-ngapain juga lawan Barca. Padahal yang ini ya, kostumnya ya. Iya betul sekali. Borussia Dortmund. Barca emang lagi jago-jagonya sih, lagi bagus-bagusnya meskipun di Liga akhir pekan kemarin cukup menang tipis 1-0 aja. 1-0 aja ya? Ya. Itu sudah ngerem-ngerem itu kayaknya ya. Itu sudah cukup untuk jaga posisi di klasemen. Yang penting 3 poin kan? Yang penting 3 poin. Nah, sekarang untuk leg kedua. Kira-kira menang lagi nggak ini? Harusnya sih menang lagi. Harusnya menang lagi. Kebobolan nggak?
kayaknya sih Szczęsny sebagus itu loh. Kemarin Szczęsny tuh sebagus itu, Dortmund juga ada beberapa peluang, cuma ada kiper yang sebelumnya pensiun, Sebelumnya pensiun. terus diambil lagi nih, ternyata dia lebih jago daripada Kiper Kamerun. kalau kiper Kamerun jangan disebut-sebut lah. Disebut-sebut lah. Kasihan dia. Kasihan dia. Yang terakhir, Inter Milan Bayern Munchen. Wah ini seru, justru ini pertandingan paling seru di leg pertama kemarin pertama kalau kemarin, menurut ya. saya ya. Dari sudut pandang seorang pendukung Madrid ini. Karena Bayern itu main bagus banget. Bayern nyerang, Inter nunggu, sekali Inter bales bobol gitu. Emang Simone Inzaghi kayaknya kalau meramu taktik itu pas banget disesuaikan dengan lawannya siapa gitu ya. Kayak yang kemarin kan golnya lewat counter attack itu, golnya Lautaro itu menurut saya keren banget itu. Serangan balik cepat, terus ke Marcus Thuram, umpan balik, Lautaro cetak gol gitu. Mungkin itu pengaruh mental yang terbentuk dari sebelumnya melatih tim papan tengah. Padahal sebelumnya tuh Inter digempur terus sama Bayern. Justru Inter yang cetak gol. Jadi tapi kan skornya masih 2-1 nih. Masih 2-1. Peluangnya masih sama-sama bisa berubah. Cuma kan Inter main kandang sekarang giliran gitu kan. Dan menjebol gawang-gawang tim Italia di Italia itu nggak gampang gitu. Yang kemarin menjebol gawang Madrid 3 di Italia kalah 1-0. Begitu lawan ya? Inter kan? Oh iya Inter betul. Kan kalah 1-0. Arsenal juga kalah di Italia. Nah, di akhir pekan kemarin kan sama-sama ini Bayern Der Klassiker sama Dortmund 2-2. Terus Inter lawan Cagliari ya kemarin ya. Oh iya menang 3-1. Ada Arnaud Taufik, Lautaro sama Jan Bisek. Kayaknya sudah panas nih mesinnya ini. Betul. Apalagi Inter kan berpeluang meraih treble ya. Treble. Oh iya, Serie A, Liga Champions sama Coppa Italia. Peluang treble gimana nih? Wah, ini kalau di atas kertas sih tinggal 2 tim yang masih oke ya. Kalau nggak Inter Milan ya Barcelona. Ya, dan Inter Milan kayaknya sih Simone Inzaghi juga sudah menyuarakan sendiri sih. Kami akan berusaha meraih treble kan terakhir Mourinho ya 2010 ya. Mourinho terakhir. Kalau bisa menyamai itu, waduh bakal keren sih. Dengan skuad yang tidak sefantastis 2010 ya karena betul. Ya. Nah, yang sekarang ini tapi lebih solid dan lebih kedalaman skuadnya. Untuk rotasinya kayaknya Inter itu yang lebih bagus ya. Betul, dan main untuk menang aja tergantung. Jadi nggak harus pakem taktik yang gimana gitu. Kalau saya lihatnya ya Inzaghi bisa ngubah-ngubah fleksibel yang penting menang aja yang penting formasi dasarnya tetap 3-5-2 mungkin pendekatan di lapangannya aja yang berbeda ya. Berarti treble harus juara Liga Champions nih kalau treble kan. Kalau menurut rutenya kan di Bagan itu Madrid akan kalau Madrid menang nih. Kalau Madrid lolos butuh keajaiban juga. Madrid akan bertemu dengan pemenang Aston Villa PSG. Nah, ini katakanlah PSG yang lolos. Tadi kan semifinalnya sih Madrid PSG yang sebelah sini. Yang sebelah satunya kan Barcelona lah ya. Terus Inter Bayern katakanlah Inter lolos. Berarti semifinalnya sih akan, kalau menurut gambaran saya Madrid PSG, Barcelona Inter. Nah, tinggal Barcelona Inter kan dua tim yang sama-sama berpeluang meraih treble nih. Jadi salah satunya akan menggugurkan mimpi satunya. Ini keren nih. Berarti siapa yang kira-kira yang dari bagian yang bawah itu kayaknya yang paling berpeluang juara atau gimana? Yang Barca Inter. Kalau sekarang iya. Kalau sekarang iya, cuma kan Madrid kayaknya berharap ke Arsenal semua ini. Soalnya kalau lebih mudah menghadapi Arsenal daripada Madrid di semifinal mungkin. Betul sekali. Semoga-moga Arsenal menang, berarti tim yang 6 tim lainnya lega gitu. 7 tim lainnya lega. Kalau Arsenal menang. Akan lebih ideal lagi kalau Aston Villa yang lolos juga. Jadi Aston Villa, Inter Barca gitu. Sudah yang final juara gitu, antara Inter atau Barca berarti. Anti klimaks juga yang bawa nanti jadinya Der Klassiker. Dortmund lawan Bayern. Ini kan jadi kayak nonton Premier League sama Bundesliga tiap pekan ini. Betul sekali. Tapi idealnya harapannya kita bisa melihat duel Inter Barca yang salah satunya akan menggugurkan ambisi treble. Ya, di semifinal. Betul. Jadi seperti itu bola neta. Sebagaimana nanti kelanjutannya di lapangan ya. Apakah akan ada keajaiban di Bernabeu? Wah.
yang butuh keajaiban itu bukan cuma Bernabeu ya, di Villa Park, Betul. terus di Signal Iduna Park. Oh iya, main Marcus Dortmund ya. Yang terakhir di San Siro di Giuseppe Meazza. Ya. Ini yang akan terbuka mungkin ya Mas Andre ya. Ya. Pertarungan yang masih terbuka ya. Bukan nggak ada apa namanya? Tensi-tensinya gitu, mungkin nggak terlalu itu. Ya. Jadi sekali lagi saya tanya, lolos atau tidak Madrid? Lolos. Lolos. Lolos tapi sambil ketawa. Lolos. Sambil pesimis gitu. Bola Neters gimana? Bagaimana siapa saja yang lolos ke semifinal? Bisa kalian tulis di komentar di bawah di video kita ini. Nah, untuk berita-berita seputar Liga Champions dan sekitarnya bisa dilihat di bola.net. Oke. Sampai jumpa lagi di Bareng Bola edisi yang lain. Saya Gio Yuda Pradana dan rekan saya Richard Andreas. Sampai jumpa. Bye bye.